Ibu mulai ya cepat ya biar selesai lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk datang pada kegiatan kali ini ya. Mungkin di tengah-tengah kesibukan mengajar atau aktivitas lain, saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Adapun maksud dari kegiatan kali ini adalah saya diberikan tugas oleh BBGTK kalau sekarang ya, belum BBGB, untuk melakukan diseminasi kepada guru-guru, seluruh guru di sekolah tempat saya mengajar. Nah, untuk mendefinisikan tentang program 7 jurus BK Hebat. Nah, mengapa nanti kok sampai kata-katanya atau redasinya jurus, nanti ada penjelasan yang diberikan oleh Pak Menteri seperti itu. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, kenapa sampai ada kegiatan seperti ini? Nah, kata Pak Menteri, beliau menyebutkan mengapa peran BK di sekolah menjadi semakin krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Guru BK bukan hanya proses sekolah, mungkin dulu kita mengenal ataupun pernah merasakan bahwa yang namanya BK itu adalah proses sekolah, tempat orang yang bersalah sebagai BK. Tapi pada intinya bukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah memberikan atau melaksanakan salah satu kegiatan yang mana awalnya untuk guru BK pelatihannya ataupun pemberian materi dan seterusnya, tapi pada umumnya ini untuk semua guru. Jadi guru BK dan guru non BK diharapkan mampu mengatasi permasalahan siswa ya dengan cara apa? Dengan cara nanti menggunakan 7 jurus. Nah, kenapa 7 jurus? Kenapa nggak 8? Karena mungkin pertimbangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sampai sejauh ini masih memperhatikan 7 inilah yang nanti lebih penting untuk diimplementasikan atau diterapkan kepada mahasiswa kita di sekolah ya. Nah, kemudian ini juga kata Prof. Dulu ini ya Dirjen GTK ya. Nah, belum mengatakan saya dengan keterampilan memberikan bimbingan dan lesari masih terpusat pada guru BK yang jumlahnya belum ideal. Memang kalau kenyataannya hampir di semua sekolah ya, kalau di kita alhamdulillah guru BK masih dianggap sesuai lah rasionya. Bahkan ada salah satu SMA di Kabupaten Bandung itu di SMA Soreang guru BK ini cuma 1. Kemudian itu juga pensiun siswa itu hampir 1000 lebih lah kayak kita. Ya, makanya kemarin ketika pelatihan beliau diundang. Karena pertama seorang, kemudian yang kedua kalau ditinggalkan sekolah mau gimana sehingga tidak dilibatkan gitu. Nah di kita masih alhamdulillah belum ideal. Nah makanya pada saat itu penguatan kapasitas bagi guru BK dan non BK mencakup guru kelas, guru pelajaran agar mereka juga memiliki keterampilan bimbingan dan konseling dasar. Jadi diharapkan semua guru tidak hanya guru BK itu mendapatkan atau menguasai keterampilan bimbingan dan konseling minimal dasarnya seperti itu. Nah ini mengapa dikatakan jurus bukan teori atau apa? Karena ini filosofinya itu mengambil kepada seni bela diri Indonesia yang pencak silat. Yang mana pencak silat ini merupakan rangkaian gerakan yang solid, mengandung nilai ada keindahan estetikanya, kemudian juga etikanya. Selain itu ada juga menekankan kelembutan, kelenturan, persaudaraan, perdamaian, pengendalian diri dan sayang. Maka dengan prinsip ini diharapkan semua guru baik BK ataupun non BK itu dapat mengatasi berbagai masalah siswa, tentu dengan pendekatan yang inovatif, dengan pendekatan yang harmonis. Kadang, mohon maaf, mungkin ada yang berpendapat atau berprinsip, ya udahlah anak ini nakal, kita
statement apa atau gimana gitu kan. Nah, ketika mengatasinya jangan sampai langsung keluar kata-kata yang menjat bahwa anak ini nakal. Jadi kita pertama mengawalinya harus melihat latar belakangnya, apa penyebabnya, sehingga ketika kita memberikan treatment ataupun misalkan teguran atau lain sebagainya itu berdasarkan data dan fakta seperti itu. Kemudian, nah ini Pak Ibu inti dari kegiatan ataupun materi yang saya sampaikan ada 7 jurus ya, yang 7 itu 5 fokus ke siswa, yang 2 fokus ke guru ya. Yang itu yang pertama terkait potensi. Jadi jurus pertama itu dikenal dengan kenali potensi. Jurus kedua yaitu tumbuhkan resiliensi ya, empati, kemudian juga regulasi emosi atau kontrol emosi, kemudian hidup ya, jaga konsistensi dalam melaksanakan kebiasaan positif. Kemudian yang terakhir untuk kapasitas guru dalam mendampingi murid adalah keterampilan dalam menjalin koneksi atau komunikasi. Dan yang kedua, kolaborasi dan berpikir sistem atau menata situasi itu lebih berfokus pada guru dan guru, baik guru BK dengan guru mapel, guru kelas ataupun dengan manajemen sekolah. Nah, kemudian ini yang 7 itu yang pertama, jurus yang pertama adalah mengenali potensi. Jadi nanti ini kan 7 jurus, tapi karena ini singkat banget waktunya, saya tidak akan menjelaskan semuanya, paling cuma satu aja yang kaitannya antara guru BK dengan guru kelas ataupun guru mata pelajaran seperti itu. Dan yang pertama yang difokuskan adalah mengenali potensi. Jadi diharapkan selain guru BK pun Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas itu mampu mengenali dan mengassessment dengan mahasiswa ya, yang bisa dengan hal yang mendasar ada. Ketika nanti misalkan Pak ada nggak instrumennya, nanti boleh koordinasi dengan guru BK dan saya kasih untuk menelusuri kira-kira bakat minat mereka di mana ada aplikasinya, nanti kita berbagi seperti itu. Jadi tujuannya hanya karena kita percepat, saya lewat aja. Nah, terus yang kedua kenali emosi ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu ketika melaksanakan pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tapi bagaimana sosialnya, emosionalnya. Mungkin ini dikenal dengan social emotional learning ataupun pembelajaran sosial emosional. Jadi fokus yang kedua ini bagaimana anak itu mampu mengelola emosinya, mampu ketika nanti menjadi seorang peserta didik atau lulusan itu bukan hanya menguasai teori akademik saja, tetapi juga mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian interaksi sosialnya yang bagus. Nah, itulah yang difokuskan, tidak hanya fokus ke aspek akademik saja. Kemudian jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang tahu resiliensi itu apa? Daya beli itu apa? Ketahanan apa lagi? Hambatan bisa. Jadi maksud dari resiliensi di sini adalah kemampuan anak untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan, setelah jatuh gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu, guru BK, guru kelas, guru mapel dan bahkan manajemen sekaligus itu mampu menumbuhkan resiliensi ketika anak jatuh, baik itu pribadinya, sosialnya, ataupun kaitannya dengan keluarganya, dengan asmara dan pacarnya. Ketika itu terjadi, jangan sampai membuat semangat belajarnya kedua dan seterusnya. Apalagi misalkan ada masalah-masalah dengan temannya berantem atau seterusnya, jangan sampai dia ngedon. Maka peran dari guru itu harus mampu menumbuhkan resiliensi. Ketika pernah mengalami keterpurukan, bersama kita didorong lagi, diberikan gairah motivasi agar dia tidak fokus kepada keterpurukannya, tetapi berubah menjadi seseorang individu yang lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Karena dimanapun kapanpun yang ujian pasti ada. Hanya bagaimana kita mampu mencermati, merespon dan menyikapinya dengan lebih bijak, lebih baik dan dengan lebih positif seperti itu. Ini ketiga. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Ini berkaitan dengan kebiasaan dan kesadaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ada yang namanya kebiasaan disiplin
ada disiplin biasa. Nah, kalau menurut saya kebanyakan siswa di kita ini masih disiplin biasa. Bedanya apa? Kalau disiplin positif itu siswa melaksanakan kewajiban tanggung jawab itu berdasarkan kesadarannya. Contoh misalkan tidak kesiangan mengerjakan tugas tepat waktu, itu bukan karena tuntutan takut dihukum guru, takut dihukum sekolah, tapi atas kesadarannya bahwa yang namanya tugas itu memang harus dikerjakan, kan? Atas kesadarannya. Nah, kemudian misalnya peningkatan jalur koneksi, ini berkaitan dengan komunikasi empati, ya. Jadi bagaimana bapak ibu guru juga ketika nanti memberikan pembelajaran atau misalkan berkaitan dengan anak itu curhat atau apapun, maka komunikasi yang kita sampaikan ke anak harus empati. Jangan sampai ketika kita misalkan anak ada masalah menegur dan seterusnya, kita tanya menjadi kemudian tidak mengetahui belakang seperti apa. Nah, jangan sampai kita langsung fokus pada satu hal saja yang bersalah, tapi harus cari tahu dulu kira-kira apa yang menjadi penyebab dia melaksanakan atau melakukan kesalahan pelanggaran di sekolah. Dan dengan komunikasi yang empati, anak bisa bercerita kepada kita, curhat kepada kita, menyampaikan keluh kesahnya, kira-kira apa yang menjadi penyebab dia sampai melanggar aturan sekolah, atau misalkan berkaitan dengan aturan sekolah. Oke, kita next saja. Nah, ini yang ketujuh. Nah, kenapa ketujuh? Nanti yang akan kita bahas lebih dalam yang keenam, ya, tentang kolaborasi. Nah, ini yang ketujuh tentang menata situasi. Nah, ini fokusnya ke guru. Bagaimana guru pihak sekolah itu mampu menjadikan lingkungan belajar itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah gitu. Nah, makanya program ini mengingatkan kembali, menguatkan kembali agar contoh misalkan ada perundungan, bullying, tekanan dan seterusnya, itu sama guru, baik guru BK ataupun guru kelas, itu sudah mampu teridentifikasi, kemudian juga mampu terselesaikan. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Kemudian kita lihat saja. Dan ini Bapak Ibu yang akan kita fokuskan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai bangun kolaborasi, yakni berkaitan dengan kerjasama multi pihak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang kita suka meremehkan kolaborasi. Berkenaan dengan kolaborasi berarti berfokus kepada beberapa individu. Contoh misalkan guru mata pelajaran ketika ingin memecahkan suatu masalah atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dan seterusnya, maka silakan bangun kolaborasi, baik itu dengan guru yang lain, itu dengan guru BK, dengan misalkan Wakasek, bahkan dengan pimpinan sekolah. Jadi silakan kolaborasikan kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan suatu hal terjadi. Bahkan juga kita jangan sampai lupa harus senantiasa melibatkan orang tua dan bahkan pihak luar, baik itu misalkan apakah kepolisian atau misalkan kalau misalkan kaitan dengan depresi, apakah itu lembaga psikotes ataupun lembaga psikologi, itu harus berkolaborasi. Jadi tidak bisa dipecahkan secara sendiri. Oke. Ini kita lihat saja. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan program BK Lulus Berhebat itu juga kita dikenalkan dengan tahapan pembelajaran yang disebut atau dikenal dengan istilah AMKA. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah menerapkan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu masuk kelas, ya klasikal memberikan materi, pertama itu diawali dengan aktivitas, mau game, mau misalkan kuis, maupun silakan. Untuk apa tujuannya? Merespon, menstimulus agar anak itu mindfulness gitu. Jadi dia tuh sadar sekarang dia sedang ada di kelas dan kalau bisa pembahasannya itu yang belum berkaitan dengan kehidupan siswa di kehidupan sehari-hari, agar dia tuh ketika belajar merasa, oh ini saya sedang ada pada lingkungan saya sehari-hari, kehidupan saya sehari-hari. Ketika mempelajari tentang apapun misalnya itu sudah masuk anak itu. Maka yang pertama adalah aktivitas, baik dengan game, studi kasus dan seterusnya. Kemudian juga ada refleksi. Setelah misalkan kita bermain peran, bermain game dan seterusnya, refleksikan. Tanya ke anak, kira-kira
informasi, materi atau pengalaman apa yang dapat digali, makna apa yang dapat digali dari permainan yang tadi lakukan. Itu juga sama untuk menghadirkan anak di dalam pembelajaran yang kita lakukan agar anak fokusnya tidak kemana-mana seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang konseptualisasi atau konsep. Nah ini berkaitan dengan teori-teori yang berkenaan dengan materi yang akan disampaikan, ya seperti itu. Dan terakhir aplikasi penting, nanti ada sebuah praktik ya, yang mana praktik itu bisa kalaupun misalkan tugas ataupun LKPD, anak mampu memecahkan masalah tersebut gitu. Ya, sehingga tidak hanya tema saja yang mereka dapatkan, tapi ketika diberikan sebuah masalah, studi kasus, mereka mampu memecahkan masalahnya. Dan itu mereka kuasai masing-masing, bukan hanya dikuasai oleh satu dua orang atau ketua kelompok, tapi semuanya mampu seperti itu, ya. Oke, next. Nah, baik Ibu, saya coba ajak Bapak Ibu, katakanlah ini sebuah simulasi atau katakan kita sudah melaksanakan yang namanya ada satu permasalahan, kemudian Bapak Ibu guru mencoba berkolaborasi, katakan dengan guru BK. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang pertama pilih salah satu kasus ringan sampai dengan menengah yang sedang Anda hadapi dengan murid. Kira-kira dari antara A sampai E yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bu? D. Saya tahu apa D. Murid sering terlibat konflik kecil dengan teman. Nah setelah itu, setelah ini ada masalah, berarti itu terbelakangnya Bu ya. Nah kemudian saya itu atur komunikasi pendek, baik itu katakanlah durasinya 10 sampai 15 menit, baik dengan orang tua, dengan wali kelas, wali guru kelas, kemudian juga dengan guru BK. Nah kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Gali informasinya secara mendalam. Jika sudah, nah nanti dalam komunikasi tersebut lakukan pendekatan kolaboratif. Nah pastikan guru BK atau guru kelas itu telah memiliki data hasil pengamatan perilaku murid. Jadi sebelum Bapak Ibu memanggil siswa atau melakukan misalkan kolaborasi dengan guru BK, misalkan di ruang BK ingin memecahkan masalah anak, sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu apa masalahnya. Datanya sudah ada. Jangan sampai kita manggil anak dengan orang tua tapi datanya tidak ada. Jangan sampai menjadi sebuah fitnah atau pencemaran nama baik misalkan ya. Nah setelah itu juga diperkuat. Contoh misalkan menggunakan nada yang bersahabat, bukan menyalahkan PW yang bukan menjadi. Contoh misalkan saya mengerti bahwa anak Bapak Ibu misalnya kalau orang tua ini sekarang sedang turun motivasinya. Ternyata saya telusuri dia ada konflik kecil dengan temannya. Yang awalnya dia semangat karena dengan teman sebangkunya ya selek atau apa, sehingga dia menurunkan motivasi belajarnya. Ya, jadi silakan itu harus terus datanya, siapa datanya. Jangan sampai kita manggil orang tua atau anak tanpa mengetahui data yang real seperti apa. Ya. Nah kemudian setelah itu kita refleksikan. Oke, kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira apa tantangan pribadi saya Bapak Ibu saat berkolaborasi? Punten, ketika Bapak Ibu misalkan dengan guru BK, kira-kira dalam berkolaborasi tantangannya apa? Atau yang dirasakan apa? Kalau kaitan dengan yang berdua, apakah lebih nyaman bekerja memecahkan masalah sendiri atau barengan? Bareng atau sendiri kira-kira? Bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng? Lebih ringan. Terus? Oh ada perspektif yang berbeda. Apalagi? Oke, berarti strateginya ya mungkin ada nanti yang dekat. Oke, contoh itu ya. Nah ini bisa ya, bisa kita ambil rumusnya kolaborasi seperti apa ya. Kemudian nah kita masuk ke konseptualisasi. Kira-kira mengapa kolaborasi itu penting? Nah, kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan secara sistemik yang tentunya memastikan
kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Jadi Pak Ibu, kita dituntut dalam ini untuk senantiasa berkolaborasi, ya. Makanya Pak Ibu menyampaikan karena ada perspektif yang berbeda, mampu belajar strategi mencari masalah yang berbeda, gitu kan? Kemudian juga merasa terbantu baik itu oleh guru BK, baik itu oleh kepala sekolah, Wakasek atau teman-teman yang lainnya. Maka kolaborasi dalam lingkup sekolah, dalam pandangan sekolah itu harus senantiasa kita kerjakan, ya. Jangan sampai kita merasa saya mampu udah sendiri. Bisa saja silakan, tapi alangkah baiknya kolaborasi dalam lingkup sekolah itu dilakukan, ya. Oke. Nah, ini kita bahas saja Pak Ibu. Nah, ini kan perlunya kolaborasi dalam penanganan murid atau siswa di sekolah. Pertama karena adanya masalah yang berulang atau kronis. Yang mungkin contoh misalnya perilaku menantang murid yang terus muncul, artinya kalau menantang ya, murid yang terus muncul meskipun sudah ada penguatan positivitas. Misalkan Bapak Ibu kan dari kelas menegur anak beberapa kali, ya mungkin betul. Apakah memandang kita itu kurang gimana? Sehingga ketika ditegur beberapa kali belum ada perubahan. Nah, maka silakan lakukan kolaborasi. Yang mungkin dengan guru yang lain gak hanya guru BK, misalkan ada senior, silakan panggil anaknya, misalkan nih sama si ibu ini dulu, silakan libatkan guru senior tersebut, ya, agar apa? Anak yang tadi ngeyel diberikan peringatan teguran tidak lulus, silakan dengan unsur yang lain atau guru yang lain mudah-mudahan bisa lebih terkendali. Kemudian juga masalah itu mempengaruhi banyak area kehidupan murid, ya. Ketika misalkan kecemasan yang tinggi menyebabkan nilai turun dan murid menarik diri teman, kira-kira pertama tentunya sebelum kolaborasi tadi, ya, kita cek dulu apa masalahnya. Ketika sudah kita ketahui, nah maka silakan kita ajak yang lain, baik itu melibatkan teman sekolah, guru dan seterusnya, atau juga orang tua siswa, tetangga siswa, atau misalkan pihak kepolisian jika diperlukan, ya. Nah, ini adalah konteks yang tadi, ya, berbagai unsur kita libatkan. Kemudian ada faktor beresiko yang tinggi. Ketika misalkan oleh kita tidak mampu, kalaupun kita mengambil ingin memecahkan sendiri, takutnya ini akan melahirkan suatu resiko yang lebih tinggi. Maka silakan jangan diambil sendiri. Pertama, khawatir dari pemecahkan. Yang kedua, khawatir membahayakan kepada kita, ya, itu. Oke, itu sudah. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, peran guru BK dan guru kelas, ya. Nah, peran utamanya guru kelas, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan guru BK, pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi murid baik dalam bidang pribadi, sosial, akademik atau belajar dan karir. Jadi memang Pak Ibu dalam hal ini peran guru BK dan guru kelas, kalau guru kelas itu lebih difokuskan pembentukannya di dalam kelas ketika pembelajaran. Tapi kalau guru BK itu ada yang non-muslim, baik individu atau kelompok, itulah yang menjadi momentum agar anak itu bisa berkembang sesuai potensinya dengan baik seperti itu. Kemudian kebutuhan kolaborasinya, kalau guru BK atau guru kelas membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional dan perilaku murid. Jadi ketika nanti Bapak Ibu di kelas, mohon juga ketika belajar jangan hanya fokus ke bidang akademik saja, tetapi juga sosial, emosional, karakter siswa juga harus diperhatikan seperti itu. Rasa ini bisa dilewat, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada juga jenis-jenis masalah. Ini adalah tingkatan masalah. Ada yang universal, ada yang terarah dan intensif. Contoh yang universal artinya mayoritas murid berkebutuhan umum tanpa risiko tinggi. Contohnya apa satu aja, misalkan kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang efektif. Mungkin ketika anak belum paham terhadap tugas, yang mungkin dari kitanya ataupun dari apanya lah petunjuknya kurang jelas,
sama guru kelas pun langsung bisa tanpa membutuhkan kolaborasi yang lebih jauh. Ada juga yang tingkatan yang kedua, murid dengan kesulitan yang mulai terlihat, ini membutuhkan dukungan tambahan. Contohnya apa di sini misalnya murid perilaku mengganggu berulang, mereka dia membutuhkan kolaborasi. Kemudian yang intensif yang ketiga, ini gejala yang mana kebutuhannya itu signifikan dan kompleks. Ini membutuhkan kolaborasi yang benar-benar secara kompleks dengan unsur-unsur lain. Bahkan bila perlu kita bisa melibatkan lembaga luar seperti misalkan kalau kriminal kepolisian juga kita bisa mengkolaborasi untuk yang tier 3 atau intensif itu karena apa? Masalahnya berat seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini mungkin indikator atau uraian gitu ya ataupun alur. Kadang kalau di kita kalau ada anak yang bermasalah biasanya pertama sama siapa dulu? Langsung ke capsek? Enggak. Balik kelas. BK visualnya. Nah kalau guru kelas boleh nggak? Bukan balik kelas, guru kelas, guru pelajaran. Nah bisa juga gitu. Kalau tingkatannya jadinya jangan langsung lapor balik kelas kan mungkin alurnya ada yang ngajarin. Ini si A misalkan, nurut misalkan ya. Kalau bisa jangan langsung laporan ke balik kelas. Kalau sampai kalau belum sampai masih bisa tertangani silakan. Karena ketika pembelajaran tentu kuasanya atau otoritasnya dari guru tempat yang bersangkutan. Ya, silakan jadi jangan langsung dikit-dikit lapor gitu ya. Jadi silakan tangani dulu selama memang mampu dan maka kategorinya bisa kita tangani kan seperti itu. Nah ini mekanisme dalam kolaborasi itu dalam pemecahan masalah. Yang pertama harus mengidentifikasi masalah. Nah di dalam identifikasi masalah kita mengumpulkan data latar belakang apapun yang berkaitan terkait identifikasi masalah yang terjadi oleh siswa. Jangan sampai ketika kita ingin memecahkan masalah, mengkolaborasikan dengan siapapun itu, kita tidak tahu datanya, ya, karena itu bisa menyebabkan mungkin bisa orang menganggapnya itu penipuan ataupun fitnah, pencemaran. Maka sebelumnya kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin, data faktual, atau data secara tekstual ataupun misalkan baik video ataupun misalkan di media massa untuk nanti kita bawa ke proses kolaborasi. Kemudian yang kedua, ada yang diskusi dalam konferensi kasus. Ini ngobrol. Contoh misalkan kalau guru BK, wali kelas ngobrol dengan guru BK sebelum nanti manggil anak. Gini laporannya apa, datanya, kan? Dari nomor pertama itu. Nomor kedua ngobrol, kan? Kemudian setelah itu tujuan dan strategi. Tentu juga harus ada strategi. Jangan sampai JPK ngobrol, tapi bingung tujuannya mau apa yang dicapai. Kemudian kira-kira langkah-langkah seperti apa, ya? Jadi harus dipersiapkan juga sebelum berada itu sama berbeda ngobrol. Kira-kira apa sih yang dicapai? Kemudian kira-kira apa penanganannya? Apakah kontrak perilaku ataupun misalkan hanya teguran atau apa? Silakan ya. Juga itu ditentukan dengan tingkatan masalahnya. Kemudian yang keempat, implementasi dan menteri langsung nanti dikolaborasikan ya di konfrontasi dengan ya guru BK misalkan balik kelas bahkan orang tua kemudian anak apa masalahnya di sana kita bahas bareng-bareng seperti itu. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Nah kesering kita tidak memperhatikan yang evaluasi itu ada dua ya atau ada berapa kira-kira yang selalu ada dua kalau di konseling ada evaluasi proses ada evaluasi hasil. Kalau proses itu evaluasi ketika selama katakanlah kalau konseling atau misalkan kolaborasi misalnya dengan berbeda itu lancar atau enggak, ada hambatan terkendala apa? Contoh misalkan anak ini introvert pendiam tapi dia tidak mengungkapkan masalahnya apa, itu kan proses evaluasi harus yang evaluasi dalam proses gitu ya. Ada juga evaluasi hasil, misalkan ketika kolaborasi dengan antara wali kelas dan BK itu ingin adanya anak menjadi lebih lurus, lebih lembut tangan. Nah, ketika itu belum berhasil, maka harus evaluasi kira-kira apa yang kurang. Dan setelah itu ada tindak lanjut. Jangan sampai ketika udah kolaborasi, misalkan udah penanganan, udah konseling,
dan juga kalau bisa ada kontrak perilaku antara guru dengan siswa. Bahkan orang tua sekalipun juga bisa. Dan terakhir, jangan lupa kita mendokumentasikan, ya, mendokumentasikan baik itu secara katakanlah lembaran kertas gitu ya, dokumentasi itu ataupun dalam bentuk digital, foto, video dan sebagainya ya. Itu akan menjadi bukti nanti ketika kita misalkan di waktu yang mendatang itu dibutuhkan. Dan juga ada bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di sekolah ya. Jadi bukan hanya kolaborasi dengan guru saja kita dengan sama guru, juga dengan orang tua. Ya mungkin contohnya orang tua bisa diajak pertemuan dengan guru misalkan ya. Ada juga mengikuti kelas orang tua. Biasanya kalau di sekolah lain ada yang namanya parenting. Jadi orang tua dipanggil, kemudian disampaikan target-target sekolah agar pola asuh orang tua di rumah dengan sekolah sama. Jangan sampai misalkan sekolah ingin anakku targetnya A, tapi di rumah orang tua B, kan nggak sedang gitu. Nah makanya harus ada keterlibatan orang tua. Ideal seperti itu. Kita belum karena mungkin dengan berbagai hal menjadi nafsu dan inspirasi. Ketika ada orang tua yang ahli dalam hal itu bisa diundang ke sekolah menyampaikan hal-hal penting baik untuk guru misalkan untuk siswa ya. Dan sebagainya begini bisa dibayar saja ya. Yang biasanya hadir dalam berbagai rapat itu sering ya. Oke, ini next ya. Oke, itu mungkin Pak Ibu ya yang akan saya sampaikan. Jam berapa? Oke, jadi itu Pak Ibu. Intinya ada 7 jurus Pak Ibu. Yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang kelima bangun kolaborasi itu, yang keenam terakhir, yang ketujuh terakhir menata situasi. Nah jadi yang 7 ini ya, harapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bukan hanya untuk guru BK saja, tapi guru dan BK pun juga harus menguasai, walaupun mungkin ada batasannya ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu pemaparan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan atau cukup? Oke, baik Bapak Ibu, jika cukup saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terus bagi saya pribadi, mungkin para Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, kita berusaha menjadi guru yang terbaik. Kita berusaha menjadi guru yang mampu meningkatkan, kemudian membangkitkan, dan juga menjadikan siswa kita adalah individu yang unggul, berkualitas, ya, dan juga tentunya memiliki karakter perilaku yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan dapat kita capaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.